masih mengkaji kitab Arba'in An-Nawawi yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas hadis yang nomor 8, bahwasannya hadis tersebut menerangkan tentang hurmatu damil muslimi wa malihi. Artinya keterangan daripada hadis tersebut menerangkan bahwasanya diharamkan darah-darah orang-orang muslim dan haram juga harta-harta umat-umat muslim. Artinya di minggu yang lalu kita telah membahas bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Makkah itu Allah Subhanahu wa taala masih belum memerintahkan untuk berperang. Bahwasanya awal mula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang itu ketika beliau berada di kota Madinah. Ketika beliau berada di kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala baru muncul hadisnya. Baru diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan untuk membunuh orang, kecuali ada orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk membunuh. Siapa saja orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk membunuh, yaitu orang-orang muslim. Terusan daripada hadisnya bahwasanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh manusia. Siapa manusia yang dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibunuh manusianya, maka lanjutan daripada hadisnya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai kapan selesai membunuh orang tersebut? Sampai orang tersebut bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi juga bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Artinya ketika ada seseorang yang orang kafir, artinya ketika orang kafir lebih kafirnya adalah kafir harbi, itu kita dianjurkan untuk memerangi mereka. Sampai kapan? Sampai mereka masuk ke dalam Islam. Artinya dalil inilah yang menyebutkan bahwasanya sesama muslim tidak boleh untuk saling membunuh. Sangat dipahami. Artinya banyak orang yang zaman sekarang bahwasanya ini sesat, boleh untuk dibunuh, halal darahnya. Tidak ada. Ketika orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah, sampai kapanpun dia tidak boleh untuk dibunuh, kecuali orang tersebut murtad. Saya dipahami, kecuali dia berpindah agama, yang aslinya dia Islam terus kemudian menjadi orang kafir. Nah, ini baru boleh dibunuh. Cuman ketika dia tidak 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 tidak
Murtad artinya tidak mengeluarkan statement-statement yang membuat dirinya kafir, yang membuat dirinya keluar daripada agama Islam. Maka selama orang tersebut bersaksi, maka selama orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang muslim, maka orang ini tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Maka orang ini hukumnya haram untuk dibunuh. Sangat dipahami? Artinya kalimat la ilaha illallah ini sakral. Istilahnya kalimat la ilaha illallah ini sakral. Artinya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa? Sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berperang. Ketika peperangan antara kafir dan orang muslim, ketika orang tersebut masih belum beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Sangat dipahami? Artinya sampai kapan? Sampai dia masuk ke agama Islam. Artinya ketika belum masuk ke agama Islam, maka dia boleh untuk dibunuh. Akan tetapi ketika dia sudah masuk ke agama Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia haram untuk dibunuh. Meskipun dia hanya mengucapkan syahadat cuma gak tahu sembahyang. Meskipun dia hanya mengucapkan syahadat cuma gak tahu poso, gak tahu zakat, gak tahu sedekah, tetap haram darahnya untuk dibunuh. Sangat dipahami? Lebih-lebih kalau misalnya ada orang yang syahadat terus kemudian melaksanakan sholat, lalu mau dibunuh, mau dipateni. Artinya orang yang membunuh orang muslim ini dosanya sangat-sangat besar. Sangat dipahami? Artinya minal kabair, termasuk dosa yang besar. Termasuk dosa yang besar apabila ada seorang muslim yang membunuh muslim yang lain. Sangat dipahami? Artinya di sini banyak hadis-hadisnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Istimewanya kalimat la ilaha illallah. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa maddaha wa hadamat lahu arba'atu alafi dambin minal kabair, maka orang yang mengatakan atau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala arba'atu alafin dambin minal kabair, 4.000 dosa besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan satu kalimat saja la ilaha illallah itu 4.000 minal kabair, 4.000 dosa-dosa besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman di hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qala la ilaha illallah," bahwasanya sesungguhnya ada seorang hamba sahaya, ada seorang budak. Ketika budak tersebut mengucapkan la ilaha illallah, a'tahu Allahu minat thawabi bi'adadi kulli kafirin wa kafirah. Maka ketika ada seorang hamba, ketika ada seorang muslim
mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia pahala setara dengan jumlah orang kafir di dunia. Seluruh orang kafir di dunia, berapa jumlahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia pahala sesuai dengan jumlahnya orang kafir yang ada di alam semesta. Semuanya saking istimewa, saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Makanya yang kita dambakan adalah ketika kita meninggal dunia, tidak lain tidak bukan bahwasanya akhir kalimat yang kita ucapkan di alam dunia ini, kita minta mudah-mudahan akhir kalimat kita yaitu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saking dahsyatnya, saking istimewanya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada dua keistimewaan kata Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan yang pertama, ketika dia mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah, maka 4.000 dosa besarnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4.000 dosa besarnya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian keistimewaan yang kedua, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kedua adalah dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jumlah pahalanya itu sesuai dengan jumlahnya orang kafir yang ada di alam semesta ini. Wong kafir, orang selain muslim, kathah napa gede? Kathah napa gede? Di alam dunia ini. Kathah napa gede? Kuatah. Nawa malih ngapunten sing daerah barat niku. Daerah barat hampir mungkin orang kafirnya 90%, orang muslimnya bisa dihitung cuma 5% atau 10%. Lebih banyak orang kafir. Di Asia pun juga ada orang selain muslim. Kira-kira kalau misal dijumlahkan seluruh orang di dunia ini, seluruh manusia di alam dunia ini, kalau misal dijumlahkan semuanya, kira-kira lebih banyak orang kafir atau lebih banyak orang muslim? Kathah pundi kira-kira? Lebih banyak orang ngapunten di negara Cina niku kathah orang kafirnya. Justru yang negara yang paling luas pun itu ada yang ateis, ada yang Protestan, ada pokoknya yang selain agama Islam kata. Dan dengan hidupnya di Indonesia. Emang di Indonesia kebanyakan orang-orang muslim. Alhamdulillah kita hidup sebagai orang muslim, dan di sekitar kita adalah orang-orang muslim. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala sesuai dengan jumlah orang kafir, orang non-muslim, orang selain agama Islam, sesuai dengan jumlahnya di alam semesta ini, seluruh alam semesta ini. Makanya zikir yang paling afdal, wirid yang paling afdal adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum lagi kalau misalnya kita di sini mingguan di sini kita mengadakan tahlil berapa seminggu sekali tahlil itu sudah berapa kalimat la ilaha illallah kita ucapkan ketika tahlil. Belum lagi la ilaha illallah, belum lagi ketika mengucapkan la ilaha illallah 2 kali.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali, itu pahala mengalir ke dalam diri kita. Saking istimewanya zikir yang namanya la ilaha illallah. Makanya orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah istimewa. Meskipun dia tidak istimewa di hadapan orang-orang lain, meskipun dia tidak dianggap remeh oleh orang-orang lain, akan tetapi orang-orang yang selalu senantiasa mulutnya basah untuk berzikir, selalu senantiasa berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang ini adalah termasuk orang yang paling istimewa kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaftahullahu ta'ala abwabul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar pintu surga, dibuka lebar. Pintu surga semuanya dibuka lebar. Wa yunadi munada min tahtil arsy, dan ada orang yang memanggil di bawah arsy. Terus kemudian ayyatuhal jannah wa kullu ma fika minan na'mi liman anta. Kamu ini surga dan beserta isi-isinya. Kondiki gawe sopo? Buat siapa? Surga beserta isinya ini, beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Lalu surganya menjawab, nahnu li ahli la ilaha illallah. Saya layak dihuni oleh orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala nadrubu illa ahli la ilaha illallah. Dan saya tidak meminta orang lain kecuali orang tersebut telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala yadkhul alaina illa ahli la ilaha illallah. Dan tidak masuk atas kami, tidak masuk surga, kata jannah, tidak masuk surga, tidak masuk ke dalam kami kecuali orang-orang yang ahli la ilaha illallah, kecuali orang-orang yang termasuk orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa nahnu mahrumun ala man lam yakul la ilaha illallah. Dan kami haram dimasuki, dan kami tidak boleh dimasuki bagi orang-orang yang tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Jadi pun jangan khawatir. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Pasti dia akan masuk ke dalam surga. Meskipun dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah seumur hidup sekali, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Cuma dilihat terlebih dahulu, kebaikannya banyak no boten, ada dosanya no boten. Kalau misal ada dosanya, dimasukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu, dicuci, dibersihkan dosanya, baru ketika dosanya sudah bersih baru masuk ke dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat seorang hamba, selalu diterima. Sampai kapan? Sampai ketika nyawa tersebut telah sampai di kerongkongan baru. Jadi ketika ada orang yang mau meninggal dunia, sudah sakaratul maut, nyawanya mau dicabut, dan cabutan nyawanya ini masih sampai lutut, terus kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan maksiat lagi, maka ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Makanya ampun bosan-bosan tobat. Kadang
kullu bani Adam khata' wa khairu khata'una at-tawwabun. Setiap anak-anak Adam itu pasti mengalami yang namanya kesalahan, pasti. Dan sebaik-baik kesalahan itu ketika dia bertaubat. Ketika dia salah, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa ngapura kula ya Allah, kula disepuroi ya Allah, saya janji tidak bakal melakukan ini lagi. Insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketimbang ya. Artinya la ilaha illallah ini hanya layak surga ini hanya layak dimasuki oleh orang-orang yang selalu senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga kebalikannya, wa inda hadza taqulun nar, dan di saat seperti ini juga neraka juga ikut mengatakan wa kullu ma fiha minal adab, dan dikatakan juga adab-adab yang ada di dalam api neraka. Api neraka mengatakan la yadkhulani illa man ankara la ilaha illallah. Tidak ada yang masuk ke dalamku kecuali orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah. Dia tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak iman dengan kalimat la ilaha illallah. Wala atlubu illa man kadzdzaba bi ilahi la ilaha illallah. Man kadzdzaba bi la ilaha illallah. Dan saya tidak minta orang lain. Saya tidak minta kata neraka. Saya tidak minta orang lain masuk ke dalam api neraka kecuali orang-orang yang membohongi kalimat la ilaha illallah. Orang yang tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah. Wa ana haramu ala man qala la ilaha illallah. Dan saya haram dimasuki bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi neraka ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah haram hukumnya masuk ke dalam api neraka. Neraka ini tidak menerima orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan dari siksaan api neraka, dan mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dengan adanya hisab. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat-hajat dunia dengan segala kemudahan dan hajat-hajat akhirat dengan segala pengampunan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila nanti nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah panjang umur, husnul khatimah setelah memiliki rezeki yang melimpah, husnul khatimah setelah mempunyai anak yang saleh salihah, husnul khatimah setelah istiqamah ibadah, husnul khatimah ketika penghujung nyawa kita, ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut
وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بسر الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفلاح والهلاك يا عمود يا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي نسألك عليك العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر للمؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نرضاه في كل حين زالت بجاه الجدود وليك فينا فيكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الله يقهر كل الطغاة يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر إن ربي حين الشاكرين وتوفنا
ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي أمين عطاء ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل فجد على طامعين يا رب ضاق الغنى بالفعل ما لا يطاق فامنن لمن بذنب الرهين واغفر لكل واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المذنب واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشع الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة.